Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Widianti Mulyaningsi dari kelompok 4. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai integrasi nasional. Perkenalkan, nama saya Cahyani Lintang Kamulyan dengan nomor induk mahasiswa 2502 Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan prodi Pendidikan IPA. Baik, perkenalkan nama saya Deari Setula Arifin dengan NIM 2502104021444 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, saya Afrilia Bang Menalu dari Fakultas Hukum dengan NIM 250710101029. Saya Dwi Widianti Mulyaningsi dengan NIM 250710101046 dari Fakultas Hukum. Saya Yota Muesa dengan NIM 250710101122 dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Naila Azizah dengan NIM 250710101193 dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Najmi Asila Putri Hartanto dengan NIM 250710101295 dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Anwar Awaludin Firdaus dengan NIM 25091020101075 dengan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan prodi Ilmu Administrasi Negara. Baik, saya akan menyampaikan untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan makna integrasi sosial nasional secara etimologi dan terminologi. Jadi integrasi sosial kalau dilihat dari sisi etimologi itu berasal dari dua kata. Yang pertama integritasi, yaitu penyatuan menggabungkan sesuatu yang terpecah agar menjadi utuh. Yang kedua, nasional yang berarti kebangsaan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan suatu bangsa. Jadi, secara etimologi, integrasi nasional bisa dimaknai sebagai penyatuan bangsa agar menjadi kesatuan yang utuh. Sementara itu, secara terminologi, integrasi nasional proses penyatuan berbagai perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Perbedaan ini bisa berupa sosial politik, ekonomi, budaya, bahkan wilayah. Proses ini mencakup dua aspek penting, yaitu vertikal yang berhubungan antara pemerintah dengan masyarakat, sedangkan horizontal yaitu hubungan antar kelompok dan masyarakat. Dengan adanya integrasi nasional, semua perbedaan itu bisa dipersatukan dalam satu integritas, yaitu identitas bersama bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya nomor 2, jelaskan pembagian dan bentuk-bentuk integrasi nasional. Jadi, menurut Myron Weiner dalam ramalan Dakti 2010, integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Dan dalam realitas nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni integrasi politik. Di dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal, di mana yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal
horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadi saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Yang ketiga, integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan nilai lain sebagainya yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan sumber historis, sosiologis, dan politik terkait integrasi nasional. A. Sumber historis. Aspek historis dari integrasi nasional di Indonesia dapat ditelusuri sejak sebelum negara ini. Juliati Suroyo 2002 antara lain 1. Model integrasi kerajaan Majapahit. Indonesia pernah bersatu secara politik di bawah struktur kerajaan Majapahit yang bersifat konsentris wilayah inti, luar negeri, dan wilayah seberang. 2. Model integrasi kolonial. Di zaman Hindia Belanda, dari Sabang sampai Merauke berada di bawah satu kekuasaan kolonial. Meskipun integrasi ini lebih administratif, tetap menjadi dasar bagi terbentuknya kesatuan wilayah Indonesia. Nomor 3. Model integrasi nasional Indonesia ini dimulai dengan munculnya kesadaran berbangsa oleh organisasi gerakan sejak Budi Utomo 1908, ditegaskan dengan Sumpah Pemuda 1928, diperjuangkan lewat GAPI 1938, hingga mampu meraih kemerdekaan melalui Proklamasi 17 Agustus 1945. B. Sumber sosiologis. Aspek sosiologis integrasi nasional berakar dari kondisi masyarakat Indonesia yang beragam namun berbagi pengalaman yang sama. Hal ini terlihat dari 1. Kesadaran akan nasib serupa sebagai bangsa yang dijajah. 2. Keberagaman sosial budaya. 3. Integrasi sosial budaya. 4. Teori Sunyoto Usman 1998. Masyarakat dapat bersatu jika ada nilai-nilai bersama, adanya cross-cutting affiliation, ikatan antar kelompok, dan adanya saling ketergantungan ekonomi. C. Sumber politis. Aspek politis dari integrasi nasional terlihat dari proses penyatuan masyarakat melalui sistem politik. Integrasi politik, yaitu 1. Integrasi politik menurut Myon Weiner mencakup integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi perilaku. Kedua, aspek politik integrasi. Terdapat hubungan vertikal elit massa serta horizontal antar daerah, suku, agama, kelompok. 3. Faktor-faktor politik yang memperkuat integrasi. Howard Wingens 1995. Ancaman dari luar, gaya kepemimpinan politik yang menyatu, kekuatan lembaga politik yang kuat, ideologi nasional Pancasila sebagai pemersatu, kesempatan untuk membangun ekonomi yang merata. Jadi, sumber politis integrasi nasional berasal dari sistem politik, kepemimpinan ideologi nasional, lembaga politik, serta penasihat negara dalam menyatukan rakyat yang berbeda-beda. Nomor 4. Integrasi nasional sangat penting bagi bangsa dan rakyat Indonesia karena setelah merdeka pada tahun 1945, kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Indonesia merupakan negara yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa, sehingga integrasi diperlukan untuk menyatukan perbedaan tersebut. Kesetiaan etnik bersifat primer, sedangkan kesetiaan nasional bersifat sekunder, sehingga tanpa perhatian dan pengakuan, masyarakat mudah kembali pada ikatan asalnya dan melepaskan komitmen sebagai satu bangsa. Dengan adanya integrasi nasional, bangsa Indonesia dapat membangkitkan kesadaran identitas bersama, memperkuat identitas nasional, menjaga persatuan, serta mencegah munculnya konflik, gerakan separatis, dan disintegrasi. Integrasi juga memastikan pemerintah yang sah mendapat dukungan rakyat sehingga tujuan negara bisa tercapai dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal kasus, yakni permasalahan konkret yang sedang dibahas dalam video terkait integrasi nasional adalah berdasarkan analisis dari video tersebut dapat diketahui bahwasanya permasalahan konkret yang terjadi di dalam
video yang terjadi di Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga integrasi nasional. Kekayaan Indonesia akan perbedaan budaya, suku, dan juga adat malah menjadi jalan konflik, di mana hal ini dibuktikan dengan banyaknya konflik yang ada di Indonesia. Contohnya saja konflik Sampit yang mengakibatkan tragedi berdarah dan juga konflik Wamena di Papua yang disebabkan oleh berita hoaks. Nah, oleh karena itu, dari konflik yang terjadi dapat diketahui bahwasanya adanya wawasan kebangsaan dan juga pembelajaran tentang integrasi nasional itu adalah sangat penting. Ketika sangat penting bagi masyarakat, dengan adanya hal tersebut, akhirnya konflik akan bisa dicegah dan Indonesia berpotensi untuk maju dengan keberagamannya. Saya akan menjawab tugas kasus yang nomor 2, yaitu pertanyaannya bagaimana perpecahan atau ketegangan antar kelompok dalam masyarakat mempengaruhi integrasi nasional. Perpecahan atau ketegangan antar kelompok dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap integrasi nasional. Ketika ada konflik antar suku, antar agama, atau antar golongan, maka rasa persatuan menjadi lemah dan masyarakat cenderung mementingkan kelompoknya sendiri. Akibatnya muncul sikap saling curiga, tidak percaya, dan mudah terjadi bentrokan. Hal ini bisa menghambat tercapainya tujuan bersama bangsa, bahkan mengancam keutuhan NKRI. Bahkan hal ini bisa menyebabkan disintegrasi jika tidak dikelola dengan baik, mengurangi rasa kebangsaan dan identitas nasional karena orang lebih mementingkan kelompok sendiri, memicu konflik horizontal, misalnya bentrok antar etnis atau antar agama, menghambat stabilitas politik dan pembangunan karena energi bangsa terserap pada konflik internal. Baik, tugas kasus nomor 3. Apakah ada faktor-faktor historis atau budaya yang berkontribusi pada permasalahan integritas nasional yang ada dalam video? Salah satu faktor budaya yang berkontribusi terhadap permasalahan integrasi nasional adalah kurangnya rasa saling menghormati dan menghargai antar suku bangsa. Kondisi ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman hingga berujung konflik. Contohnya dapat dilihat pada konflik Sampit di Kalimantan Tengah yang melibatkan etnis Dayak dan Madura, serta konflik Wamena di Papua yang dipicu oleh penyebaran hoaks. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa apabila nilai toleransi, saling menghargai, dan semangat persaudaraan tidak dijunjung tinggi, maka keberagaman yang seharusnya menjadi kekuatan justru bisa menjadi sumber pemecahan dan penghambat integritas nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas kasus yang keempat, yaitu solusi untuk mengatasi permasalahan. Solusi untuk mengatasi permasalahan integrasi nasional adalah dengan memperkuat rasa persatuan melalui pendidikan kewarganegaraan, memperkuat rasa persatuan melalui menumbuhkan sikap toleransi dan antara kelompok, serta membangun komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu, nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar perbedaan suku, agama, dan budaya bisa menjadi kekuatan, bukan sumber konflik. Kerjasama antar kelompok juga penting supaya setiap masalah bisa diselesaikan bersama demi keutuhan bangsa Indonesia. Cukup. Sekian. Ya, sekian penyampaian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.